Halo Sobat Easy Stock, jumpa lagi. Kita ingin membahas saham yang direkomendasi iPod ya. iPod ini rekomendasinya ini adalah hari Kamis ya. Hari Kamis kita lihat ada 4 saham: PTPP, Amyor, MAPI, sama ITMG. Ini rekomendasi untuk trading. Tradingnya itu 1 sampai 5 hari. PTPP itu ada target harga 1, 2 dan ada cut loss-nya. Kalau 1, 2 itu kalau kita include fee broker, kalau target price-nya 9.15, kita cuma untung 1,4% net ya. Kalau 9.30 naiknya itu untungnya 3% net. Kalau ternyata dia turun, kita cut loss di 8.70, itu kita lossnya 3,6. Nah, kalau Amyor gitu juga, kalau kita naik di target pertama 20.40, itu untungnya cuma netnya 1,8. Kalau naik ke 20.80 itu ke 3,8%. Nah, kalau dia cut loss di 19.20, dia akan rugi 4,2%. MAPI juga gitu, untungnya paling kalau di 945 itu cuma 1,9, kalau di 965 4%, kalau cut loss di 885 itu min 0,4%. Sedangkan kalau ITMG itu kita kalau dia beli di 31.850 naik ke 33150 itu untungnya di 3,9%. Oke, kita akan membahas keempat saham ini dengan analisa fundamental. Ini jelas analisanya analisa teknikal ya. Jadi technical versus fundamental. Nah, fundamental kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham. Nah, ini di bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, yang 2 buku pegangannya Warren Buffett, kita akan, dan ini sudah dibuat analisa penghitung nilai atau aplikasi penghitung nilai wajar saham. Anda bisa download di Google Play Store. Nah, ini Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda bisa review dan Anda bisa download dan open. Kita open, ada 788 saham yang listed di bursa. Nah, kalau tadi untungnya kecil-kecil, nah, kita pertanyaannya gini, mau untung kecil tapi capek, atau lihat ini perusahaan ini nilai wajarnya over value, atau nilai wajarnya yang under value. Over value itu artinya udah kemahalan, kalau under value itu yang masih murah. Nah, kalau memang secara fundamental itu harganya udah over, ya kita nggak usah sentuh gitu. Kita hanya sentuh saham-saham yang secara fundamental nilai wajarnya under value atau masih murah gitu kan. Kita lihat semuanya nih, PTPP. Oke, PTPP. Ini kalau lihat seperti ini, itu nggak ada upside sama sekali. Downside-nya malah di 80%, hampir 79%. Karena Anda bisa lihat di situ closing price-nya 900, nilai wajar tertingginya itu cuma 188.
kita bisa buka di sini Q4. Nah, kenapa dia minus? Di sini net current assetnya untuk dapat net working capital aja itu cuma dapat sekitar 670 miliar ya. Nah, tapi kalau dia nutup lagi kan nggak tutup, ini nggak bisa nutup karena ini 11 triliun. Mana mungkin 600 miliaran nutup 11 triliun. Sedangkan free cash flow-nya itu minus 25 miliar. Nah, di sini makanya nilainya tertekan di sini. Karena metode perhitungannya itu penggabungan antara free cash flow dengan balance sheet. Nah, kalau balance sheet free cash flow-nya udah negatif, balance sheet-nya itu cuma mengandalkan net working capital, artinya net working capital kan harus menutup defisitnya free cash flow. Itu nilainya cuma 188. Jadi jauh sekali dari harga, udah terlalu mahal. Nah, kalau kita lihat secara financial ratio, return on equity-nya itu kecil sekali. Debt to equity juga hampir 3. Profit marginnya tipis sekali gitu. Oke, berarti kita skip kalau secara fundamental ya. Sekarang kita lihat Mayora. Ini juga nggak ada upside-nya, itu downside-nya aja bisa 14%. Malah kalau lagi apes itu bisa minusnya bisa 29%. Kita buka di sini laporan keuangan Q4. Ini untuk barang konsumer itu 7,8 udah lumayan tinggi itu. Udah optimis lah. Nah, di sini harganya nggak masuk karena harganya nggak masuk karena udah kemahalan. Nah, kecuali Anda lihat di sini Emior ya. Emior saya nggak buka PTPP karena udah negatif. Nah, Emior itu kalau lihat dari sini itu adalah di 1400. Kalau Anda beli di sini nih di tahun 2020 itu pernah menyentuh angka 1400 di bawah malahan. Nah, inilah right time to buy-nya tuh adanya di 2020 kira-kira bulan 6. Oke. Nah, sedangkan di sini upside-nya cuma di 1677 gitu. Oke, ini susah kita rekomen nih kalau di secara fundamental. Kalau saham MAPI Mitra Adi Perkasa ini juga harganya closing price-nya 910, nilai wajar tertinggi cuma 835. Nah, kita lihat di sini growth-nya 6,85 itu menurut saya sudah cukup optimis. Nah, di sini nilainya terlalu tinggi aja, secara fundamental dia oke-oke aja, bagus. Net current asset-nya bisa nutup utang jangka pendek, berarti net working capital-nya positif. Hanya dia tidak bisa nutup ininya ya, utang jangka panjang. Tapi kan free cash flow-nya lumayan, hampir 1 triliun 957. Tapi dalam perhitungan valuasi ya ini harga pasarnya terlalu tinggi. Nah, kalau dilihat dari return on equity itu 7%, itu masih di bawah standar, harusnya sih 10 minimal. Nah, debt to equity-nya juga di atas 1. Profit marginnya cuma kecil sekali, 3%, nggak nyampe gitu. Ini MAPI. Nah, sekarang yang terakhir nih. Jadi kita udah skip ya secara fundamental 3 saham yang direkomendasi oleh iPod. ITMG. Nah, ini baru ada nih. Ini upside-nya 2 kali lipat. Jadi barang ini barang murah secara valuasi. Ini aja kita pakai revenue growth untuk
industri tambang batu bara. Kalau kita lihat batu bara, coal, kita lihat coal itu naik trennya. Jadi sebetulnya kalau dia pakai growth ini sangat konservatif, tapi dengan pakai growth segitu aja udah upside-nya 2 kali lipat. Terus kita lihat return on equity hampir 40%, bagus. Debt to equity-nya nggak sampai setengah, 0,5, nggak sampai di 0,4. Profit margin 23%, bagus. Working capital bagus. Nah, akhirnya dari rekomendasinya iPod, kita hanya rekomend di sini ITMG, yang lain jangan disentuh. Tetapi kalau Anda mau trading pun yang lain ya, PTPP, Emure, MAPI, apapun bentuk news yang di market itu challenging atau dianggap itu positif, tetapi Anda untung cuma 3%, 3,8 dan 4%. Nah, karena target price-nya segitu. Nah, itu harga setelah dipotong fee broker ya. Saya pikir Anda akan capek-capek aja. Nanti pun Anda akan muter uangnya untuk beli saham yang lain. Baik, sekian dulu Sobat Easy Stock, kita jumpa lagi di lain kesempatan.